Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di ruang belajar kecil ini pada pagi hari ini. Lalu pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya yang saya sayangi Ananda sekalian. Jadi pada pagi hari ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya adalah Halimah Sadiah. Saya berasal dari kampus UINSU dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk membuat micro teaching ataupun pembelajaran kecil-kecilan pada masa COVID-19 ini, yang dimana pembelajaran kita tidak terasa produktif karena sekolah-sekolah juga ditutup. Jadi setidaknya ketika adanya pembelajaran kecil-kecilan ini kita bisa menambah pengetahuan kita. Sebelum itu, sebelum mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Kita lihat ibu absen dulu. Iya Bu. Yang pertama, mulai dari saya Bu. Ayo Rajul, Najib Atila, Rizfian Nur Malika, Ibu. Aulia, Dayang Intan, Saya Bu. Aina Sakila, Hadir Bu. Aulia Nur, Habibah, hadir Ibu. Baiklah, karena kita setelah selesai mengabsen, maka langkah selanjutnya adalah kita lanjut ke materi pembahasan kita. Jadi materi pembahasan kita pada pagi ini adalah mengenai kompetensi dasar 3.5, yaitu mengenai menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang dimana isi materinya itu ada 4. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa pengertian dari busana muslim itu. Yang kedua kita membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang berkaitan tentang busana muslim. Dan yang ketiga fungsi dari busana muslim. Dan yang keempat itu ciri-ciri busana muslim itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah makna busana muslim. Jadi pengertian busana itulah apa yang kita pakai seperti baju, seperti jilbab, rok, celana. Dan muslim adalah kita yang mengenakannya. Jadi pengertian busana muslim adalah pakaian, baik itu baju, jilbab, celana yang dipakai oleh orang-orang muslim. Dan lanjut pembahasan kedua yaitu mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan berbusana muslim, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dan Ibu ingin kita membacanya sama-sama. Membaca sama-sama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'taina wa kana Allahu ghafurur rahim. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah ingin membaca Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yang artinya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, adalah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kandungan surat ini adalah dengan kita menutup aurat kita, maka kita tidak akan diganggu oleh orang-orang yang mungkin berniat untuk menggoda ataupun segalanya sejenisnya. Dan selanjutnya untuk pembacaan hadisnya, Ibu minta 2 orang aja yang baca hadisnya. Ibu mau siswa Ibu berani?
tunjuk tangan satu orang pun nggak apa-apa yang bacain hadisnya. Nah, baik. Rizky, silahkan baca hadisnya. Hadis yang berkaitan dengan perintah berbusana muslim atau muslimah. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akhir balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kami ada tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih kepada Ananda. Jadi di sini kandungan hadisnya itu bahwasanya Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya itu memakai jilbab. Contohnya aja tadi, walaupun teman kita, saudari kita sesama muslim tidak punya jilbab, tugas kita sebagai saudarinya untuk meminjamkan jilbab kita. Dari situ kita bahwasanya jilbab itu benar-benar mempunyai fungsi yang sangat-sangat penting untuk seorang muslimah. Dan materi ketiga yaitu fungsi-fungsi pakaian dalam Islam. Yang pertama yaitu sebagai penutup aurat tentunya. Yang kedua yaitu pakaian sebagai penghias diri. Penghias diri itu maksudnya kan kalau perempuan kan pakai jilbab. Ini merupakan identitas perempuan, beda dengan laki-laki yang memakai kopiah seperti Khairul Ajul. Dan yang ketiga, pakaian sebagai pelindung badan. Kemudian materi yang terakhir yaitu ciri-ciri pakaian sesuai syariat Islam. Seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama yaitu menutup aurat. Yang kedua, tidak menampakkan tubuh. Yang ketiga, pakaian tidak ketat. Yang kelima, tidak menimbulkan perasaan ria ketika ia menggunakan pakaiannya. Dan yang kelima itu lelaki dan wanita itu berbeda cara pakaiannya. Seperti yang ibu jelaskan tadi, kalau perempuan pakai jilbab, kalau laki-laki pakai kopiah. Jadi terima kasih. Dari penjelasan ibu tadi, adakah Ananda ibu yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, ibu persilahkan tunjuk tangannya, sebutkan namanya. Saya Bu, Sebutkan namanya. nama saya Dai Intan Ramadhania. Ya. Bagaimana cara membiasakan diri berpakaian sesuai syariat Islam? Baik, pertanyaannya bagaimana cara agar kita bisa membiasakan diri kita untuk berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama kita tuh harus kenali dulu apa yang diperintahkan sama Nabi Muhammad kita. Kan Nabi Muhammad tuh suruh kita pakai jilbab, ya kan? Sebagai orang yang patut dicontoh, kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Yang pertama, supaya ketika kita berniat untuk pakai jilbab, dan kita juga harus tahu kalau misalkan pakai jilbab juga bisa membuat kita tuh tidak diganggu oleh laki-laki. Itu yang membuat kita, patokan kita supaya kita tuh bisa pakai jilbab, karena banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Mungkin itu yang bisa ibu jawab. Mungkin ada lagi Ananda ibu yang ingin bertanya. Ibu persilahkan sebutkan namanya. Saya Bu, Ya, nama silakan. saya Budia. Apa hukuman apabila ada seorang muslim yang masih tidak mau menggunakan jilbab? Baik. Hukum yang ada seorang muslim dan muslimah juga. Apakah hanya muslim? Muslimah. Oh, hukumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya wajib hukumnya itu untuk perempuan menggunakan jilbab. Jadi kalau misalkan ada yang masih tidak ingin menggunakan jilbab, berarti dia mungkin belum mengetahui hukumnya apa. Jadi tugas kita sebagai sesama saudari muslimahnya, kita bisa membantu untuk mengingatkannya untuk pelan-pelan menutup auratnya. Baik.